Om Swastiastu. Jumpa lagi di channel YouTube Krishna Global dengan materi bentuk-bentuk pelaksanaan yadnya dalam kehidupan sehari-hari. Ye yatha mamprapadyante tam stathaiwa bajami aham mama wartmanu wartante manusia parta sarwasa. Bhagavad Gita bab 4 nomor 11, yang artinya, sejauh mana orang menyerahkan diri kepadaku, aku menganugerahi mereka sesuai dengan penyerahan dirinya itu. Semua orang menempuh jalanku dalam segala hal, wahai putra Partha. Bentuk pelaksanaan yadnya dalam kehidupan selama ini hanya dirasakan pada banten, persembahan, dan tata cara persembahyangan atau upakara dan upacara. Namun sebenarnya tidaklah demikian. Yang disebut dengan yadnya adalah segala bentuk kegiatan atau pengorbanan yang dilakukan secara tulus ikhlas tanpa pamrih seperti sloka di atas. Bentuk yadnya bermacam-macam, ada dalam bentuk persembahan dengan mempergunakan sarana banten, sesajen, dan ada juga persembahan dalam bentuk pengorbanan, pengendalian diri, pengendalian indria, mengorbankan segala aktivitas, mengorbankan harta benda atau kekayaan, dan pengorbanan dalam bentuk ilmu pengetahuan. Jadi kesimpulannya, banyak jalan yang bisa kita tempuh untuk menghubungkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan waktu pelaksanaan yadnya dapat dibedakan menjadi 1. Nitya yadnya, yaitu yadnya yang dilaksanakan setiap hari, seperti halnya Trisandhya. Trisandhya adalah merupakan bentuk yadnya yang dilaksanakan setiap hari dengan kurun waktu pagi hari, siang hari, sore hari. Kemudian yadnya sesa, mesaiban atau ngejot. Mesaiban atau ngejot adalah yadnya yang dilakukan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Setelah memasak sebelum menikmati makanan, tujuannya adalah sebagai ucapan rasa bersyukur dan terima kasih dan segala anugerah yang telah dilimpahkan kepada kita. Yajna sista sinasanto, mucyante sarwa kilbesai, bujante tetwa agham papa, pacante atma karanat, yang artinya, para penyembah Tuhan dibebaskan dari segala jenis dosa, karena mereka makan makanan yang telah dipersembahkan terlebih dahulu untuk korban suci. Orang lain yang hanya menyiapkan makan makanan untuk menikmati indria-indria pribadi, sebenarnya hanya makan dosa saja. Bhagavad Gita bab 3 nomor 13. Orang yang baik adalah mereka yang menikmati makanannya setelah melakukan persembahan beryadnya. Bila tidak demikian, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa, serta pencuri yang tidak menikmati kebahagiaan dalam hidupnya. Jenana yadnya. Jenana yadnya adalah merupakan yadnya dalam bentuk pengetahuan. Umat Hindu hendaknya menyadari, membiasakan diri belajar, karena hal itu merupakan salah satu cara mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, Naimitika yadnya. Naimitika yadnya adalah yadnya yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang sudah dijadwal. Pada dasar perhitungannya adalah berdasarkan perhitungan warna. Contoh hari Kajeng Kliwon. Berdasarkan perhitungan wuku, contohnya Hari Raya Galungan, Pagarusi, Saraswati, Kuningan, dan yang lainnya. Kemudian berdasarkan atas perhitungan sasih, contohnya Purnama, Tilem, Nyepi, dan Hari Raya Siwaratri. Kemudian yang ketiga, insidental, yakni yadnya ini didasarkan atas adanya peristiwa atau kejadian-kejadian tertentu yang tidak terjadwal dan dipandang perlu untuk melaksanakan yadnya atau dianggap perlu dibuatkan upacara persembahan.
Melaksanakan yadnya diharapkan menyesuaikan dengan keadaan, kemampuan, dan situasi. Secara kuantitas, yadnya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu kanista artinya yadnya tingkatan yang kecil, madya artinya yadnya dalam tingkatan yang sedang, kemudian utama artinya besar. Berkaitan dengan kualitas yadnya, dalam sastra agama Hindu disebutkan, apalakan sibir yadno, wididresto ya ijante, yastawyam eweti manah, samadaya sasatwika. Bhagavad Gita 17 nomor 11. Yang artinya, di antara korban-korban suci yang dilakukan menurut kitab suci karena kewajiban oleh orang yang tidak mengharapkan pamrih adalah korban suci dalam sifat kebaikan. Abi sandaya tupalam dambartam api saiwayat idjante barata sresta tam yajnam widi rajasam. Bhagavad Gita 17 nomor 12, yang artinya, tetapi hendaknya kalian mengetahui bahwa korban suci yang dilakukan demi suatu keuntungan material atau demi rasa bangga adalah korban suci yang bersifat nafsu, wahai yang paling utama di antara para barata. Selanjutnya sloka Widihinam Asarstanam Mantrahinam Adaksinam Srada Wirahitam Yajnam Tamasam Paricaksate. Bhagavad Gita 17 nomor 13, yang artinya korban suci apapun yang dilakukan tanpa memperdulikan petunjuk kitab suci, tanpa membagikan prasadam atau makanan rohani, tanpa mengucapkan mantra-mantra Weda, tanpa memberi sumbangan kepada para pendeta, dan tanpa kepercayaan, dianggap korban suci dalam sifat kebodohan. Pada sloka tersebut menjelaskan ada 3 pembagian yadnya dilihat dari kualitasnya, yaitu 1. Tamasika yadnya adalah yadnya yang dilaksanakan tanpa mengindahkan petunjuk-petunjuk sastra, mantra, kidung suci, daksina, dan srada. Yang kedua, rajasika yadnya adalah yadnya yang dilaksanakan dengan penuh harapan akan hasilnya dan bersifat pamer. Yang ketiga, satwika yadnya adalah yadnya yang dilaksanakan berdasarkan srada, lascarya, sastra agama, daksina, anasewa, dan nasmit. Untuk mewujudkan pelaksanaan yadnya yang satwika, ada 7 syarat yang wajib untuk dilaksanakan sebagai berikut. 1. Srada, artinya melaksanakan yadnya dengan penuh keyakinan. 2. Lascarya, artinya melaksanakan yadnya dengan penuh keikhlasan. 3. Sastra, yaitu melaksanakan yadnya dengan berdasarkan sumber sastra, yaitu Sruti, Semerti, Sila, Acara, dan Atmanastuti. Yang keempat, daksina adalah pelaksanaan yadnya dengan sarana, upacara, benda atau uang. Yang kelima, mantra dan gita adalah pelaksanaan yadnya dengan mantra dan melantunkan lagu-lagu suci atau kidung untuk pemujaan. Yang keenam, anasewa adalah yadnya yang dilaksanakan dengan persembahan makan kepada para tamu yang menghadiri upacara atau atiti yadnya. Yang ketujuh, nasmita adalah yadnya yang dilaksanakan dengan tujuan bukan untuk memamerkan kemewahan dan kekayaan. Dengan penjelasan di atas, maka diharapkan semua umat dapat melaksanakan yadnya dengan menyesuaikan dengan keadaan dan kemampuan yang ada. Keberhasilan sebuah yadnya bukan ditentukan oleh kemewahan, besar kecilnya materi yang dipersembahkan, dan belum tentu yadnya yang menggunakan sarana dan prasarana yang banyak atau utama akan berhasil dengan baik. Karena
Keberhasilan suatu yadnya sangat ditentukan oleh kesucian dan ketulusan hati serta kualitas daripada yadnya tersebut. Saya akhiri, Om Santi 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 Om.